Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy wallahu akbaru mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Mukarramun para jamaah majelis ilmu, majelis zikir Kanzul Arsy, as'adakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ini malam kembali Allah Ta'ala pertemukan kita, malam istiqomah untuk menuntut ilmu, berzikir berjamaah, menyambung rahmat Allah Ta'ala dengan bersilaturahmi, diisi dengan menambah hasanah keilmuan kita, kemudian kita muhasabah, kita selalu evaluasi diri kita. Semoga duduknya kita ke tempat ini akan terus mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, bersama-sama kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, fokus dan yakin dengan tujuan, sabar tawakal. Mudah-mudahan kita ini menjadi istiqomah, masuk depan deh, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengisi waktu, memanjangkan umur, ya, jadi lebih manfaat, ya, sisa umur menjadi lebih bermanfaat dengan kita hadir duduk di majelis ilmu. Kita langsung saja, dan memang ini malam banyak banget kegiatan juga nih. Cuman memang mesti dimaklum juga dah ya. Artinya namanya sono sini kita orang perlu. Ya, tapi kewajiban kita tetap, ya, kewajiban kita tetap. Namanya ketua, ya kan, ketua acak-acakan. Aduh. Sono nyuruh, sini nyuruh, ya kita datangin dan ntar sedikit nyuruh datang. Jadi kalau memang ada waktu nanti ya kita bareng-bareng ke mana tuh, Gang Alun, Bulak Sadang, ya, Bulak Sadang. Di situ saya punya banyak sohib, dan kebetulan dia sebagai ketua masjid, saudara Ustaz Sulaiman, bendahara umum majelis silaturahim. Jadi ngundang untuk hadir maulid, hadir Habib Jindan dan Kiai siapa? Fikri Haikal di malam. Terus di Darul Ilmi itu Imbres 18 ya, 19 18 Al-Ittisom, ya, Al-Ittisom safar maulid di Masjid Darul Ilmi. Jadi kita datang aja kali bentar-bentaran. Yang penting langkah kita ini insyaallah mudah-mudahan berlipat. Apalagi kita niatin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah jangan merasa capek, merasa mukanya udah jalan baik gitu. Insyaallah manfaat, karena kita niatnya hadir untuk ta'ziman wa takriman. Jadi mengagungkan dan memuliakan Rasulullah. Karena ini bulannya adalah bulan Rasulullah, bulan Maulid. Semua menjadi mulia karena adanya Rasulullah gitu. Ramadan menjadi sayyidus syuhur karena adanya Rasulullah. Muharram menjadi bulan yang mulia karena adanya Rasulullah. Jadi semua ini karena Rasulullah. Nah, jadi kita niatin aja udah buat Rasulullah. Mau urusan apa aja, mudah-mudahan kalau udah niatnya buat Nabi, mudah begitu. Ya mudah-mudahan akan menjadi mudah, pasti itu.
Tanya tuh Mas Seno. Tuh Mas Seno yang udah ngerasain katanya. Juga besok malam di tempat beliau nih. Ya, jadi minta kehadirannya besok malam. Mumpung ingat ya, saya sampaikan. Jadi alhamdulillah beliau punya hajat dan hajatnya terkabul. Pengen emang niat mau mengagungkan maulid, jadi bikin maulid agung besok malam. Ya, besok malam sini dari lewat sini juga mentok ke arah Gang Timbul, tahu kan? Gang Timbul, tapi sebelumnya. Nah, sebelum Gang Timbul tuh nanti juga ada rame-rame di situ. Pas belokan nanti ada yang jaga di situ, insyaallah. Anak-anak Al-Ittisom. Jadi kita hadir aja besok malam. Ya, ini saudara kita punya hajat nih. Ya, saudara kita, keluarga kita punya hajat. Hajat maulid. Hajatnya bukan buat dirinya, bukan buat apa, buat Nabi. Gitu. Jadi Nabi insya Allah pasti akan tanggung jawab. Gitu ya. Jadi besok malam aja teman-teman sempetin. Ya, Kanzul Ars. Jangan kalau memang nggak ada kegiatan ya merapat dah semuanya besok malam di kediaman Bapak Ahmad Seno. Ya, Ahmad Seno. Jadi bikin arba'in, maulid arba'in bersama Majelis Al-Ittisom. Bismillahirrahmanirrahim. Ila muallif hadzal kitab al-alim al-alama hadratus syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi wa ila hadratin nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salis, bab yang ketiga, fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi wa fihi. Masuk aja dalam ini. Dalam. Si dulu. Itu buat pasukan gaib di luar tar. Pasukan gaib. Nah, dalam dulu kelihatan. Bab ini, bab yang ketiga ini menjelaskan tentang adab bagi seorang penuntut ilmu beserta gurunya. Di dalamnya itu ada 12 macam adab. Al-awwalu yang bagi li talibi ay yuqaddiman nazar wa yastakhirallah ta'ala fi man ya'khudul ilma anhu. Pertama, seyogianya bagi penuntut ilmu itu dia punya pandangan, cekatan di dalam mencari seorang guru. Tabayun itu ya, artinya tabayun buat orang yang beriman. Nggak pakai diraguin lagi dah pandangannya, karena isyarah dari orang yang beriman itu baik. Karena sekarang ini banyak casing di luar kelihatan baik, tetapi yang diajarkan justru malah kedengkian. Yang diajarkan justru kebencian, permusuhan, menyalahkan gitu. Ini yang dibilang pembenaran. Makanya di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan nasihat. Ini yang kudu hati-hati kita. Jangan gampang kemakan dengan body, casing, pakaian gitu. Hati-hati. Jangan kemakan atau kepancing atau gampang pengaruh dengan jamaahnya banyak gitu. Tuh, justru malah yang diajarkan kebencian, enggak. Ini yang dikhawatirkan. Karena di akhir zaman sudah seperti itu. Allah sudah memberikan nasihat kan di dalam Al-Qur'an, kalau enggak salah surah Al-Baqarah itu. Allah bilang, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya." Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Tuh, ini Quran nih. Emang udah kondisi nih sekarang keadaan seperti ini. Makanya kudu hati-hati di dalam memilih guru atau mencari guru. Wa minan nasi may yu'jibuka, dan dari sebagian kelompok manusia itu kata Allah ada tutur katanya itu yang enak banget didengar. Yu'jibuk, banyak orang yang takjub, banyak orang yang terkagum-kagum dengan kata-katanya itu.
yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Jadi banyak orang yang terkagum-kagum dengan tutur katanya itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, dan berani bersaksi atas nama Allah. Berarti ngejual agama. Sekarang nih kita lihat dah, mohon maaf ya, antum bisa mempelajari lah. Berani menjual agama, berani mengatasnamakan Allah, bersaksi atas Allah, ya. Wa huwa aladul khisam, dan dia itu sangat bengis kebenciannya, kata Allah. Justru malah yang dia tanamkan adalah kebencian, kebengisan. Tapi kata-katanya enak gitu. Berani menjual agama Allah. Dia punya keinginan-keinginan untuk kepentingannya, untuk tujuannya bagaimana, yang penting tercapai. Sudah menghalalkan, yang dikatakan menghalalkan berbagai macam cara. Mau itu dagang, mau itu bisnis, mau itu usaha, udah berani bersaksi atas nama Allah. Padahal dia ditujukan untuk duniawi. Nah, ini yang dikhawatirkan di akhir zaman akan terjadi seperti itu. Makanya wa yastakhirallaha ta'ala, dan harus istikharah, artinya memilih, ya, memilih jalan dengan jalan istikharah, atau bertanya kepada orang yang paham, ya, atau kepada ulama-ulama. Datang kepada ulama, kita mandangin wajahnya ulama aja udah ibadah tuh, mandangnya doang, apalagi kita datengin, kita aminin doanya. Nah ini kenapa itu dicabut jadinya semuanya keberkahan pada ulama, nggak mau datang, nggak mau berkunjung. Jadi kalau hidup mau berkah itu ya sering-seringlah duduk dengan ulama, duduk dengan guru-guru yang sanadnya itu tersambung sampai kepada sumbernya. Siapa? Rasulullah. Sanad ilmu, sanad kepahaman, sanad guru, terus tersambung sampai kepada sumber dari segala sumber, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan memberikan cahaya penerangan di alam kubur. Ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan nur atau cahaya. Jadi ketika ingin mengambil ilmu, ya istikharah, atau datang ke rumah guru, katanya kepada ulama. Wa yaktasibu husnal akhlaq wal adab minhu, dan perangainya baik, adabnya baik, akhlak dulu, yang diutamain akhlak. Ya. Kenapa Nabi kan diutus adalah untuk memperbaiki akhlak kan. Akhlak jahiliyah kan bukan main. Baik lahir perempuan, kubur, pendem hidup-hidup. Jahiliyah. Kalau sekarang lebih jahil lagi, ajhal namanya. Orang belum lahir udah dibunuh kan. Kalau di zaman jahiliyahnya masih ada kesempatan untuk melihat dunia. Kalau sekarang nggak dikasih kesempatan dunia, dimatiin di alam, di perutnya itu. La haula wala quwata illa billah. Makanya udah ajhal. Jadi semuanya tumpuk jadi satu ini di akhir zaman, maksiat. Ini kan yang kudu di penuh dengan kehati-hatian. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada ulama, akhlak kepada kiai, akhlak kepada syekh, akhlak kepada orang tua, adab nih namanya. Jadi semuanya bersumber kepada akhlak. Kepalanya hati adalah adab. Kan ketika kita ibadah maupun beramal soleh, itu dengan menghadirkan hati. Kalau hatinya sudah dihadirkan, maka akan ngebentuk dia itu menjadi sosok yang berakhlak, yang beradab. Nggak ada nyalahin orang, nggak ada menghina orang, nggak ada merasa dirinya paling pinter, nggak merasa dirinya paling benar. Yang ada ngumpet aja udah. Kalau ngumpet di dalam kegelapan udah lumrah. Ini ngumpet di tempat terang. Bisa orang kita.
Ya bisa, ngumpet di tempat terang. Kalau di tempat gelap, udah biasa kan? Kita ngumpet. Ini ngumpetnya di tempat terang. Ini yang dikatakan ulama atau orang-orang yang beradab. Ya, kagak tahu aja gitu, santai aja orangnya, biasa-biasa baik, begitu. Tapi subhanallah, berakhlak, beradab. Ini yang dikatakan ulama-ulama masih berpegang teguh kepada akhirat, atau dikatakan adab sulukul murid. Ulama-ulama yang bersandar di pintu-pintu akhirat. Tuh, nunduk aja, orang bisa, kagak bisa. Tenang aja. Ya jadi kalau kita ngumpet di tempat gelap udah biasalah bisa, tapi kalau di tempat terang, tapi adab. Jadi mengedepankan akhlak, adab, menghadirkan hati dalam ibadah itu. Jadi nanti kalau dalam ibadah menghadirkan hati, kepalanya hati adalah bil adab, dengan adab. Kepalanya hati, adab, berarti akhlak, nggak nyinggung orang, mukanya pakai adab dah, gimana itu adab. Makanya dijelaskan dalam kitab ini juga kan, pernah kita bahas kan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa tauhid itu menyocokin kepada iman gitu. Faman la imanalah la tauhidalah. Jadi tauhid nyocokin kepada iman. Kalau orang nggak beriman, maka dikatakan dia nggak bertauhid. Wal iman yujibus syariah. Iman itu bergandeng atau nyocokin kepada syariat. Tuh. Faman la imanalah la syari'atalah wala tauhidalah. Siapa orang yang nggak beriman kepada Allah Ta'ala, maka tidaklah dikatakan dia orang yang bersyariat dan orang yang bertauhid. Wal adab tujibus syariah. Adab bergandeng nyocokin kepada syariat. Tuh, adab tuh. Faman la adabalah, orang kalau nggak beradab, la syari'atalah, tidak dikatakan dia orang yang bersyariat, berpegang dengan syariat. Wala imanalah wala tauhidalah. Jadi kalau memang udah adabnya nggak ada, ya ini yang dikhawatirkan. Iman bisa ya gitu, kebanyakan lalainya kita jadinya. Jangan iman itu kan yazid wa yankus, kadang nambah kadang berkurang. Cuman kita ini kan nambah terus atau berkurang terus? Apa nambah? Bagaimana? Ya begitu, masuk ke dalam. Aduh, masya Allah, masya Allah. Jadi nggak kebanyakan dah hidup. Kalau orang udah mengedepankan adab, enak gitu dilihatnya, akhlaknya baik gitu. Nggak ngambil pusing urusan orang mau bagaimana, kayak bodo amat. Gitu, yang enak hidup mah. Kan kalau ngambil pusing urusan orang capek. Apalagi ngambil pusing urusan temen. Itu yang capek hidup. Biarin aja orang bagaimana. Kita yang penting jaga hubungan dengan Allah aja udah. Gitu. Yang paling enak udah. Masya Allah. Ya, jadi adab ya, akhlak, gurunya kudu beradab. Iya, adab dulu. Kalau orang yang beradab, insya Allah dikatakan dia bersyariat. Makanya ada juga keterangan kan, man kasura adabuhu kasura syurfuhu walau min tawadu'in. Jadi siapa orang yang beradab, maka akan banyak sekali kemuliaannya. Walau min tawadu'in, sekalipun dia orang yang lemah. Artinya orang lemah itu bukan keturunan darah biru, bukan keturunan ulama, bukan keturunan kiai, bukan keturunan pejabat, bukan keturunan konglomerat. Tapi karena dia beradab, dia akan mulia. Karena adab. Tapi kalau orang nggak ada adab, sekalipun dia pinter, orang nggak pandang. Ya, jadi nggak ada kemuliaannya gitu. Nggak ada kemuliaannya, masya Allah. Itu ya. Jadi kan ini bulan Maulid nih, bulan Maulid kan memang ya
Ya Rasulullah itu kan memang diutus oleh Allah memperbaiki akhlak. Kenapa? Karena khulukun azim. Jadi azim itu hanya khusus buat Nabi. Kita ini karimah, cipretannya daripada azim gitu. Jadi mantul. Jadi kalau sudah menyikapi dengan adab akan tenang dalam menjalankan segala sesuatu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup ya. Insyaallah nanti kita lanjutin lagi. Mudah-mudahan Allah pelihara ya orang-orang yang beradab. Karena mereka itu karena kalau mereka lah yang dikatakan paku buminya alam. Memang nggak masyhur, nggak kedengeran, nggak kelihatan. Justru dengan adabnya itu tangis setiap malam tuh, karena tangisan mereka itulah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa dijaga tenang oleh Allah Ta'ala. Indonesia masih damai gitu. Pokoknya adab lah, adab. Ada mau berangkat kerja, ada mau berangkat usaha, pakai adab. Adabnya ya wudu dulu, wudu. Adab. Kalau udah wudu itu kan insya Allah terjaga semua tuh. Karena kalau yang dawam wudu mahal, ibarat emas. Emas itu kan kimah, barang yang berharga. Nggak ada turun gratis, nggak ada, naik terus. Jadi orang yang berwudu begitu, sangat berharga sekali. Sesuai dengan hadis Nabi, al-wudu silahul mu'minin. Wudu itu adalah senjata orang yang beriman.